BTTH Kaisar Api, episode 342. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Seorang petarung kuat di tahap akhir Dewa Petarung Bintang 4, dan seorang petarung kuat yang juga menguasai setengah ranah Dewa Petarung Bintang 4, tidak bisa menggunakan api suci. Mendengarkan suara Ling Yuanzi, Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri, jelas bahwa masalah ini sekarang ada dalam pikiran Xiaoyan. Bagaimana? Ini kesempatan terbaik yang bisa kumenangkan untukmu, dan ini juga langkah mundur terbesar yang bisa diambil Ling Feng. Diperkirakan tidak akan ada titik balik. Ling Yuanzi tampak acuh tak acuh, tetapi ia memiliki sesuatu yang sangat istimewa pada Xiaoyan. Entah kenapa, Xiaoyan ini memiliki aura familiar yang samar. Aura itu seperti seseorang dari klan Xiao, tetapi semua keturunan klan Xiao telah menghilang secara misterius, dan Ling Yuanzi jelas tidak sebodoh itu sehingga Xiaoyan memiliki nama keluarga yang sama. Xiao didefinisikan sebagai keturunan dari kelompok etnis Xiao. Kamu bisa mencobanya. Setelah beberapa saat, mulut Xiaoyan dipenuhi senyuman. Meskipun ia masih berada di tahap awal tahap Dewa Petarung Bintang 4, namun dengan mengandalkan berbagai cara seperti domain api akasia, teknik menelan api, dan kekuatan jiwa, tidaklah mudah untuk mengalahkan mereka berdua. Selama masih ada secercah harapan, Xiaoyan tentu tidak akan mudah menyerah. Itu bagus. Beristirahatlah hari ini, dan besok aku akan secara pribadi mengantarmu ke halaman bawah tanah. Aku telah memenangkan kualifikasi untukmu. Setelah masalah ini selesai, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, tubuh jiwa Ling Yu harus dikembalikan kepada Ling Feng. Dan jangan menginterogasi Ling Yu secara pribadi baru-baru ini, jika tidak, jika Ling Feng tahu, akan terjadi hal-hal yang tidak perlu. Masalah perintah Ling Yard. Baiklah. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan langsung setuju. Turun dan istirahatlah. Setelah Ling Yuanzi selesai berbicara, Xiaoyan juga menghilang di sini. Yuanzi, apa kau terlalu keras padanya? Xiaoyan baru saja pergi ketika seorang wanita cantik berjalan perlahan sambil memegang beberapa buah-buahan lembut di tangannya, dan tersenyum manis. Orang ini memiliki kekuatan api suci, dan juga keberadaan penyakit cinta. Kurasa dia seharusnya menyerap buah penyakit cinta itu. Jika kau memaksanya sedikit, batas dan potensinya akan meningkat pesat di masa depan. Ling Yuanzi melihat ini, menyeringai dan bergegas berdiri, lalu berjalan menuju bayangan itu. Kalian, jangan lupa bahwa hidup kita diselamatkan oleh kekuatan besar klan Xiao. Wanita cantik itu memutar matanya dan langsung tersenyum. Hei, wajar saja. Setelah masalah ini selesai, kita akan segera kembali untuk membantu orang kuat lainnya menemukan klan Xiao bersama-sama. Setelah menyelesaikan masalah mereka, kita juga bisa hidup nyaman di pegunungan dan hutan. Dalam penelitian tersebut, tidak diragukan lagi adanya rasa kasih sayang yang kuat. Pada saat yang sama, di halaman yang jauh, Earth Court berada di tepi Earth Spirit Domain, tetapi di saat yang sama juga merupakan tempat paling subur di seluruh Earth Spirit Domain. Di suatu tempat, ada pohon-pohon yang menjulang tinggi, bahkan air terjun besar, mengalir turun secara vertikal, dan di sungai di bawah air terjun, bayangan yang indah berdiri dengan tenang dan bermartabat di atas karang, dengan mata yang indah sedikit tertutup, merasakan menghadapi air terjun besar yang mengalir deras di depannya, itu seperti mengolah sesuatu. Nona, Tuan Ai sedang mencari Anda. Setelah napasnya tercekat, kekosongan di atas aliran air itu bergetar, dan seorang penjaga tiba-tiba muncul, dan ia berkata dengan hormat. Erin Er, bayangan yang berdiri di sini sedang berkultivasi adalah Irene. Orang ini sekarang adalah murid tertutup kepala sekolah Ai di halaman bawah tanah. Meskipun kepala sekolah Ai berada di peringkat terbawah di antara 3 kepala sekolah di halaman bawah tanah, kekuatannya juga merupakan Dewa Petarung Bintang 7 sejati, dan kepala sekolah Ai cukup banyak mengajari murid-muridnya. Karena Irene sangat ketat, kekuatan dan efektivitas tempurnya sudah cukup untuk masuk dalam 3 besar keberadaan teratas di halaman bawah tanah. Guru mencariku. Detik berikutnya, mata indah Qianying perlahan terbuka, dan di sekitar karang, riak energi menyebar seperti air pasang. Pertarungan abadi bintang 4 pada tahap akhir.
Kekuatan Irene berada di tahap akhir 4 bintang pejuang abadi. Ia jarang beraksi di halaman bawah tanah. Ia selalu mundur, tetapi meskipun begitu, tak seorang pun berani meremehkannya. Selain menjadi wajah negara dan kota, ia adalah salah satu wanita tercantik di halaman bawah tanah. Apa yang guru cari dariku? Mata indah itu perlahan terbuka, dan wajah desa dan kota itu cukup untuk membuat segalanya pucat. Bawahanku tidak tahu, tapi ini pasti ada hubungannya dengan kepala sekolah Ling Feng. Tolong pergi ke sana sesegera mungkin, kata penjaga itu. Dipahami, meskipun kepala sekolah Ling Feng telah diberhentikan, beliau telah lama memegang kekuasaan di halaman bawah tanah, dan tentu saja beliau memiliki banyak prestise. Sekarang beliau mencoba menukar tubuh jiwa Ling Yu dengan Xiao Yan, dan beliau tidak ragu menggunakan prestisenya untuk mencoba membobol dan membiarkan Xiao Yan memasuki menara roh bumi. Dengan cara ini, sang guru tentu tidak akan mudah menyerah demi keuntungan pribadinya. Sepertinya memang begitu. Begitu suara itu jatuh, tubuh Irene yang lembut perlahan berdiri, lalu jari-jari kakinya perlahan menyentuh tanah, tetapi di sungai, seolah ada aliran cahaya yang mengalir ke tubuhnya. Di tengah ruangan, terpancar aura kekerasan yang mengerikan, seperti binatang buas. Tak lama kemudian, Irene menghilang di sana. Tempat lain di halaman, di istana bawah tanah. Istana bawah tanah, ini adalah ruang konferensi untuk beberapa kepala sekolah dan beberapa urusan penting di halaman bawah tanah. Seluruh istana bawah tanah dipenuhi kristal warna-warni dan ruangannya sangat luas. Saat ini, beberapa sosok perlahan berdiri di istana bawah tanah. Jangan pergi terlalu jauh. Ling Feng ada di sana dengan wajah cemberut menatap orang lain, dia tak bisa menahan diri untuk mengumpat. 3 kepala sekolah Akademi Bumi adalah kepala sekolah Ling Feng, kepala sekolah Ai, dan kepala sekolah Wen. Ketiga kepala sekolah tersebut berada di level 7 Dewa Petarung Bintang. Dari yang tertinggi hingga terbawah, mereka adalah Ling Feng dan Wen Zhang. Ajari dan ajari Ai. Kepala sekolah Ling Feng, pemecatanmu dari jabatan kepala sekolah akan menyebabkan kerugian besar bagi halaman kami. Dan apa yang kau bicarakan? Ling Yu berkolusi dengan klan jahat dan dosa dari luar dunia, mencoba mengikis wilayah jiwa kita. Xiao Yan telah memperbaiki sanksi untuk kita. Ini hal yang baik. Kau mencoba menggunakan gengsimu selama bertahun-tahun untuk mendapatkan Ling Yu. Ini sendiri sudah tidak masuk akal. Setelah Sun Si, kepala sekolah Wen berbicara lebih dulu, tetapi di sampingnya ada seorang pria yang tampak seperti seorang sarjana. Pria ini tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi di seluruh halaman bawah tanah, ia adalah putra surga yang benar-benar arogan. Ia hanya ditekan oleh Ling Yu, dan aura mengerikan yang terpancar dari seluruh tubuhnya membuat orang berdebar-debar. Ini harus dilakukan. Kebanyakan orang tua setuju dengan hal ini. Besok, jika Xiao Yan bisa mengalahkan 2 muridmu yang paling hebat, Xiao Yan akan bisa memasuki pagoda roh bumi. Jika gagal, aku tidak akan menyebutkannya lagi, dan setelah kejadian ini, aku akan menyerahkan semua posisi kita untuk bersembunyi di pegunungan dan hutan. Ling Feng berbicara perlahan sambil mengatur napasnya. Anda harus tahu bahwa kepala-kepala sekolah sekuat ini, dan posisi serta kekuatan yang dipegangnya di belakangnya begitu besar sehingga dia dapat membuat kemunduran seperti itu, dan 2 kepala sekolah lainnya juga puas dan mengangguk. Kalau begitu, kita tunggu saja besok. Begitu suara itu berakhir, beberapa orang meninggalkan tempat itu. Xiao Yan. Namun saat mereka pergi, Irene dan cendekiawan yang tampaknya lemah itu, sudut mulut mereka sedikit berkedut, dan aura berbahaya pun terungkap. Keesokan harinya, matahari terbit. Ayo pergi. Di Ling Yuanzi dan Xiao Yan sudah ada di rumah sejak pagi, dan Ling Yuanzi langsung berkata, Xiao Yan mengangguk ringan, dan matanya dipenuhi gejolak panas. Perjalanan ke Akademi Roh Bumi ini seharusnya sudah hampir berakhir saat ini, dan pagoda roh bumi mungkin menjadi prioritas utama perjalanan ke dunia hantu ini. Jadi tidak peduli seberapa sulit perjalanan ini, itu harus berhasil. Wen berdengung. Dengan suara keras, telapak tangan Ling Yuanzi perlahan terangkat, dan kemudian kekosongan di depannya tiba-tiba menggeliat. Saluran luar angkasa. Itu adalah lorong ruang angkasa yang menghubungkan ruang angkasa, dan dengan kekuatan jiwa Xiao Yan, ia tahu bahwa lorong ruang angkasa ini sangat stabil. Jika tidak ada lorong ruang angkasa seperti itu,
waktu yang dibutuhkan untuk pergi dari Lingyuan ke halaman bawah tanah tidak akan lama. Surga tidak bisa runtuh. Sabu-sabu. Dengan suara keras, mereka berdua menuangkan isinya secara bersamaan. Masih ada waktu untuk sampai ke kereta bawah tanah dari sini. Dua murid lainnya di halaman itu sangat kuat. Murid Ai Zhangjiao, Ai Liner, memiliki atribut air yang kuat, dan konon ia adalah wanita dari negeri yang indah. Wajah seperti itu membuat banyak murid terobsesi. Setelah beberapa saat, Ling Yuan tersenyum. Sudut mulut Zi berkedut, seolah ada sesuatu yang tidak biasa. Tercengang. Xiaoyan tiba-tiba tampak tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, kata-kata Ling Yuanzi mengandung maksud tertentu, dan Xiaoyan pun sakit kepala. Ini bukan hanya masalah Cailin, tetapi juga masalah Mu Yingying. Kalau sampai ke telinga Suner di kemudian hari, aku takutnya bakal terjadi badai berdarah, dan aku takut. Yang lainnya adalah Wen Yi di bawah kepala sekolah Wen. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan, jadi berhati-hatilah. Gelar sarjana yang membunuhmu bukanlah nama yang sia-sia, perintah Ling Yard. Jangan khawatir, Dekan, murid ini pasti tidak akan kehilangan muka di akademi spiritual kita. Xiaoyan tersenyum melihat ini. Petik 2. Setelah beberapa saat, mereka berdua sampai di halaman bawah tanah dengan lancar. Tempat lain, di halaman, berada di kaki Gunung Diling. Gunung Diling, ini adalah pegunungan paling berharga yang dijaga oleh pelataran bumi. Pegunungan ini memang kecil, tetapi menyimpan harta karun yang sangat berharga. Pagoda batu kuno di puncak pegunungan ini adalah Pagoda Diling. Penjaga di sini sangat ketat, bahkan seorang petarung abadi bintang 6 pun tak dapat dengan mudah melewatinya. Di tengah-tengah Gunung Diling, ini adalah ruang terbuka yang sangat luas, dan juga merupakan area pertempuran. Guru, bagaimana mereka? Di luar arena pertarungan yang bergelombang seperti arena duel, pipi Irene dipenuhi dengan panas membara, mata indahnya sedikit berkedip, dan dia bertanya, sedangkan untuk Xiaoyan yang memiliki api suci, jelas bahkan dalam suasana hatinya yang acuh tak acuh, dia ingin bersaing dengannya. Apa terburu-buru? Lagi pula, anaknya tidak akan lari lagi. Wen Yi, yang tampak seperti seorang sarjana, mendengus dingin ketika mendengar kata-kata itu. Jelas dia tidak berpikir Xiaoyan punya peluang untuk menang melawannya. Ling Feng di sebelahnya mengenakan jubah hitam, dan tatapan matanya tegas. Boom! Tiba-tiba, di tepi arena duel, kekosongan melonjak, dan sosok Xiaoyan dan Ling Yuanzi perlahan-lahan terisi. Akhirnya tiba juga. Seketika itu juga, kata orang-orang yang telah lama menunggu. Jangan bicara omong kosong, ayo kita lakukan. Xiaoyan baru saja tiba di sini. Ia melirik ke arah 3 guru dan 2 murid yang hadir. Ia berkata terus terang, tapi tubuh Irene yang indah dan berkualitas tinggi, serta wajahnya yang bak boneka porselen, sudah cukup untuk disebut negara yang memikat. Xiaoyan, kami bukanlah sampah di wilayah tengah, kau, kata Wen Yi sambil tersenyum, peringatan dalam suaranya sangat jelas. Aku duluan. Setelah Sun menghela napas, Irene melangkah perlahan ke depan, lalu menatap Xiaoyan dengan mata indahnya dan berkata, aku tidak tahu mengapa, tetapi pada pandangan pertama, Irene menyadari kekuatan mengerikan yang tersembunyi di bawah wajah tenang Xiaoyan, bahkan meskipun Xiaoyan hanya dalam tahap awal 4-star Fighting Immortals, Irene merasakan ledakan tekanan. Kalau begitu, ayo kita mulai. Ling Feng menatap keduanya tanpa ragu, lalu tersenyum. Awalnya, Ling Feng mengira Xiaoyan akan kecewa dengan ini, tetapi sekarang tampaknya tidak. Institut Spiritual Xiaoyan, tolong beri aku pencerahan. Xiaoyan juga ikut roboh ke depan, lalu langsung tertawa. Irene dari halaman bawah tanah, tolong beritahu aku, kata Irene. Ayo masuk ke arena, kalian berdua akan memenangkan ujian. Keduanya jenius di Akademi Roh Bumi. Jika aku merasa pertempuran telah dimenangkan, aku akan langsung menyerang. Sesaat kemudian, sambil memperhatikan keduanya yang semakin tegang, Ling Yuanzi berkata. Hehe, kata Ling Yuanzi, dan ketiga kepala sekolah lainnya mengangguk. Keluhan dan ketidakkegoisan Ling Yuanzi sangat terkenal di Akademi Roh Bumi, dan kekuatannya bahkan lebih tirani, jadi dia berbicara, dan beberapa yang lain juga merasa tenang. Sabu-sabu, begitu kata-kata itu terucap, Xiaoyan dan Irene pun bergegas memasuki arena duel. Ledakan. Lapangan duel ini sebenarnya adalah ruang prisma.
Halaman spiritual ini sungguh luar biasa. Saya baru saja memasuki lapangan duel dan mendapati bahwa itu adalah ruang prisma. Ruang prismatik adalah ruang khusus seperti bola. Ruang ini dipenuhi hutan, gunung, sungai, dan sebagainya. Jelas, ruang yang ditiru ini berbeda. Lingkungannya diatur dalam pertempuran. Langit penuh dengan kodok air. Sesaat, sebelum Xiaoyan sempat bereaksi, sebuah suara pelan tiba-tiba bergema di kehampaan arena duel. Sabu-sabu. Tak lama kemudian, di aliran air besar di bawah mereka berdua, ratusan kolom air naik ke langit, menyerang Xiaoyan secara langsung dengan kekuatan yang mengerikan, bahkan bersembunyi di antara beberapa kolom air seperti makhluk tirani. Sungguh kekuatan kendali yang luar biasa. Xiaoyan langsung berseru ketika menyadari serangan yang begitu mengerikan. Tak lama kemudian, api yang membakar menyembur dari atas tubuh Xiaoyan, dan langsung menjulang tinggi di langit, berkata dengan waspada. Lapisan ketujuh dari langit yang hancur. Penguasa kuno Yihuo Heng melesat langsung, memadukan api panas ke dalamnya, dan langsung menebas 7 penguasa kehancuran raksasa, lalu menyerang bersama dengan kolom air raksasa. Bang bang bang, penguasa api panas raksasa itu dengan mudah menebas kolom air. Orang ini, melihat kolom air dengan kekuatan mengerikan itu dengan mudahnya dipotong sendiri, Xiaoyan juga sempat ragu. Anggap saja enteng, tapi kematiannya akan sangat menyedihkan. Tepat ketika Xiaoyan kebingungan, seekor katak muncul dari balik beberapa pilar air dengan kecepatan seperti guntur, lalu mengangkat kaki depannya dan menamparkan Xiaoyan dengan ganas. Bang bang bang, dengan suara keras seperti itu, aliran air yang besar langsung mengelilingi Xiaoyan, dan tekanan air yang dahsyat itu langsung menghancurkan tubuh Xiaoyan hingga berkeping-keping. Jejak tangan pesawat ulang-alik. Di saat kritis ini, beberapa jejak tangan rumit muncul di telapak tangan Xiaoyan, dan kekosongan segera muncul, lolos dari serangan tekanan air. Atribut air ternyata mampu memadatkan atribut air menjadi makhluk dengan serangan atribut ruang. Pemahaman gadis ini tentang atribut air mungkin jauh melampaui pemahamanku tentang atribut api. Xiaoyan baru saja melarikan diri dan tak kuasa menahan diri untuk menoleh ke belakang. Saat meliriknya, ia langsung menyadari bahwa ruang kosong tempat kaki depannya berada telah hancur lebur. Teleportasi luar angkasa, metode yang bagus. Melihat ini, Irene tak kuasa menahan senyum. Metode-metode ini hanya tersedia bagi beberapa ahli yang mengolah atribut spasial. Xiaoyan bisa menggunakannya, yang cukup menunjukkan bahwa ada banyak peluang bagi orang ini. Tapi lain kali, bagaimana kamu mengatasinya? Air dan air, berikan padaku. Dengan raungan genit, katak itu langsung dikelilingi gelombang air, lalu memutar tubuhnya yang besar untuk membunuh Xiaoyan. Menghadapi situasi seperti itu, Xiaoyan tidak melakukan apa-apa, hanya pupil matanya yang perlahan menutup, dan dia segera mengumpulkan kekuatan tubuhnya di ujung jarinya, dan gelombang yang berdebar tiba-tiba muncul. Orang-orang lain yang menonton dari luar arena duel juga menatap pertandingan dengan saksama. Mereka juga cukup penasaran, siapa yang akan menang atau kalah antara Irene si air dan Xiaoyan si api. Orang ini, mungkinkah dia punya sedikit kepercayaan diri? Melihat Xiaoyan tak bergerak, secercah keraguan muncul di wajah cantik Irene. Jelas, penampilan tenang Xiaoyan bukanlah suatu kebetulan. Langit, 4 jari. Sebuah lubang di langit. Seketika, pupil mata Xiaoyan terbuka lebar, dan seberkas cahaya menyilaukan yang sangat kuat tiba-tiba menyebar dari ujung jarinya, dan langsung melesat ke arah katak itu dengan aura yang mengerikan. Boom! 4 jari langit, 4 jari teknik bertarung ini, semuanya muncul sekaligus, dan kekuatannya cukup untuk melawan beberapa petarung abadi bintang 4. Serangan Xiaoyan baru saja dilepaskan, dan dunia akan dipenuhi dengan kecemasan yang luar biasa. Sungguh fluktuasi yang tirani. Di luar arena, Wen Yi bergumam sendiri ketika melihat taktik Xiaoyan. Jelas, Wen Yi secara alami tahu bahwa kemampuan Xiaoyan untuk mengalahkan Ling Yu bukanlah kebetulan. Bang bang bang, dengan suara keras, cahaya jari yang terang itu langsung menuju ke katak raksasa itu, dan langsung menyapu tubuh katak itu dengan mudah, lalu tiba-tiba meledak ke arah Irene dengan fluktuasi yang mengejutkan. Benar saja. Irene menatap makhluk kodok atribut air milik Xiaoyan yang dengan mudah mengalahkannya dengan jari seperti itu, dan ada senyuman di sudut mulutnya. Air memenuhi langit, dengkuran dingin perlahan keluar dari mulut Irene,
sehingga di bawah kekosongan tempat mereka berdua berdiri, di sungai besar itu, air yang tak terhitung jumlahnya bergetar, menghadap Irene seperti peri. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Terkumpul, dan setelah beberapa saat, tirai air raksasa berukuran 100 meter langsung melindungi tubuh Irene. Boom! Jari-jari Xiaoyan yang berkilauan menyerang tirai air, tetapi itu tidak semenakutkan dan serusak yang dibayangkannya, dan seolah-olah dia telah menabrak sepotong kapas, tetapi terpental olehnya. Orang ini, melihat pukulan tirani seperti itu tidak banyak berpengaruh, Xiaoyan mengerutkan kening. Jelas, Irene ini bukan Fas. Analisisnya bahkan lebih mengerikan. Lawan seperti ini adalah lawan yang tangguh. Waktu hampir habis, jadi aku tidak akan mempermainkan yang mulia. Jika ada yang tersinggung, silakan tanya Haihan. Mata Xiaoyan memanas, dan lingkaran api merah menyala tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Benih surgawi agung elemen api, Feiyan. Benih surga besar. Sebenarnya, kau bisa menggunakan kekuatan api suci. Aku ingin melihat apakah api sucimu lebih kuat, atau air tanpa namaku yang lebih baik. Melihat tubuh Xiaoyan terbakar oleh napas api yang panas, Irene tersenyum tipis, tetapi kebanggaan dalam suaranya sama sekali tidak tersamarkan. Karena aku sudah berjanji, maka aku tentu tidak akan mengingkari janjiku. Lautan api merah. Tepat saat Xiaoyan selesai berbicara, api di sekelilingnya tiba-tiba menjadi ganas. Tepat di atas lautan api di area pertempuran, api itu benar-benar berubah menjadi lautan api. Benih agung yang mengerikan, kekuatan api ini sungguh aneh. Melihat tindakan Xiaoyan, Irene pun tahu bahwa Xiaoyan tidak sedang menguji, dan mulai mengerahkan seluruh tenaganya, namun tak berani menganggapnya enteng, dan seketika di sekujur tubuhnya, muncul gelombang air berwarna biru muda, dan tak lama kemudian, sosok Irene pun ikut menghilang ke dalam kehampaan. Kemana kau pergi? Menyadari Irene tiba-tiba menghilang dari pandangannya, Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencoba menyelidiki lokasi tersebut, tetapi hasilnya aneh. Bahkan dengan kekuatan jiwanya sendiri, ia tidak dapat menemukan Irene. Posisinya, jadi kau hanya bisa meliriknya dan waspada setiap saat. Kekuatan atribut air linear benar-benar semakin kuat. Jika terus seperti ini, aku khawatir tak lama lagi kau akan benar-benar merasakan keberadaan alam ini, dan kemudian kekuatan halaman bawah tanah kita akan setara. Kepala sekolah Ai, sungguh menyenangkan bisa memberi selamat. Ling Yuanzi, yang berada di luar lapangan, tak kuasa menahan tawa menyaksikan pertempuran itu. Bawah air. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menatap lautan luas di bawahnya. Pada saat ini, gelembung-gelembung besar tiba-tiba muncul dari permukaan air. Yan bahkan mencium bau napas yang agak aneh. Boom! Langit sudah sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan api Xiaoyan. Tak lama kemudian, arus air yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah samudra biru, dan tiba-tiba membentuk kolom air yang menggetarkan, yang langsung muncul dari air. Ini, Fighting Soul. Seketika, dengan munculnya semburan air ini, mata Xiaoyan menyipit dan ia kehilangan suaranya. Makhluk raksasa seperti naga sungguhan, yang memancarkan aura ganas, perlahan menatap Xiaoyan. Bingo, Mingsui Yu Jiao, penjara Mingsui. Sebelum keterkejutan Xiaoyan mereda, sebuah suara merdu terdengar dari tengah kolom air. Crash! Sepotong air abu-abu muncul, dan langsung berubah menjadi sangkar bundar. Dengan momentum yang tak terhentikan, air itu melesat ke arah Xiaoyan. Mingsui Yu Jiao, ini adalah semangat juang yang sebanding dengan tingkat surgawi. Melihat raksasa ini muncul, hati Xiaoyan melonjak kaget. Kekuatan semangat juang hanya sedikit lebih lemah daripada kekuatan alam, dan perbedaan mendasar antara petarung abadi bintang 4 dan petarung abadi bintang 5 terletak pada keberadaan alamnya. Oleh karena itu, sebagian besar ahli di sini bersusah payah memahami alam kultivasi, dan tak lama kemudian hanya sedikit yang kembali. Temukan dan taklukkan semangat juang. Namun, Xiaoyan tahu bahwa semangat juangnya tidak bertentangan dengan domain. Jika ia memiliki semangat juang yang tirani dan kekuatan domain, ia mungkin bisa bertarung melampaui barisan. Terlebih lagi, hantu mayat hidup Xiaoyan saat ini terluka parah dan tidak bisa digunakan dalam waktu singkat. Brak, terdengar gemericik air, Xiaoyan ingin kabur, tapi sudah terlambat. Tiba-tiba, ia langsung terkurung. Sangkar air gelapku akan terus menggerogoti dendam para tawanan. Pada saat sebatang dupa, dendam dalam tubuhmu akan terkikis.
Jadi, gunakanlah api suci itu. Aku hanya ingin melihat kekuatan api suci itu. Irene yang terikat pada Xiaoyan, duduk dengan riang di atas kepala Mingsui Yujiao, dan berkata. Suara mendesing, monumen pemakan roh. Dalam sekejap, pupil mata Xiaoyan berubah mengerikan, dan gelombang tirani pun lahir. Sudahlah, percuma saja. Irene menggelengkan kepalanya, tidak mengerti kenapa Xiaoyan melakukan pekerjaan sia-sia seperti itu. Kekuatannya sendiri berada di tahap akhir Dewa Petarung Bintang 4. Dengan roh petarung tingkat surgawi ini, Xiaoyan, yang berada di tahap awal Dewa Petarung Bintang 4, tidak akan memiliki peluang sedikit pun untuk menang. Jangan terlalu senang, Xiaoyan tidak menanggapinya dengan serius. Puluhan tablet darah raksasa muncul, dan langsung bertabrakan dengan api merah menyala di atas Wang Yang. Boom! Monumen darah pemakan roh mengandung aura yang agak berdarah, dan aura itu sangat kuat. Monumen itu langsung bertabrakan dengan benih surgawi agung, dan seketika lingkaran riak berwarna darah, seperti air pasang, tiba-tiba menyebar dari kehampaan. Terbuka, fluktuasi energi yang mengerikan itu, meskipun sekuat Irene, mau tak mau bergetar. Kubilang, kau tak punya kesempatan. Air surgawi Netherworld, dengan dengusan dingin, cahaya di atas tubuh Irene tiba-tiba berkembang pesat, lalu perlahan mengalir ke semangat juang di samping Dao, sehingga gelombang mematikan perlahan lahir. Mata tatapan. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum dingin. Puff. Dengan suara keras, Irene membuat kesalahan, dan keterampilan bertarungnya diganggu oleh Xiaoyan. Tersinggung, Yu Mingtian tercengang. 4 jari di langit, Xiaoyan membuka mulutnya. Dan saat kemampuan bertarung Irene tiba-tiba terhenti karena Xiaoyan, ditambah lagi dengan rentetan serangan Xiaoyan, Irene justru kalah telak oleh serangan tirani Xiaoyan. Kau, setelah napasnya tertahan, saat jiwa Xiaoyan menghalangi kemampuan bertarungnya, Irene langsung dikalahkan oleh serangan beruntun Xiaoyan, dan langsung meraung marah pada Xiaoyan. Bukannya Irene mempermainkan amarah nona muda tertua, hanya saja Irene merasa dirugikan. Dia jelas-jelas berada di atas angin sekarang, bagaimana mungkin dia dikalahkan oleh Xiaoyan hanya dengan satu pukulan seperti itu, yang membuat Irene, putri kebanggaan bumi, kalah. Aku cukup tidak puas, dan bagaimana mungkin Irene mengharapkan hal seperti itu. Tersinggung, serangkaian serangan Xiaoyan barusan, jika ini pertarungan maut yang sesungguhnya, aku khawatir Irene sudah tumbang. Memang Aileen yang berada di atas angin tadi, tapi sayangnya, wanita jenius di halaman bawah tanah ini, saat ia lapar, Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan jiwanya cukup lemah, sama seperti orang biasa, sehingga kekuatan jiwanya berakibat fatal baginya. Namun, Xiaoyan juga memberinya cukup muka. Jika ia tidak menggunakan kekuatan jiwanya sejak awal, gadis ini akan kalah lebih cepat. Aku kalah. Melihat serangan Xiaoyan yang mengerikan dan mematikan, Irene cemberut dan berkata, tetapi pukulan terakhir Xiaoyan jelas cukup untuk melenyapkan dirinya sendiri, tetapi ketika dia menyerangnya, tiba-tiba menarik tangannya, meskipun gerakan ini sangat kecil, itu membuat kesan Irene terhadap Xiaoyan cukup baik. Lagi pula, Xiaoyan ini tidak memiliki tangan yang buruk untuk menghancurkan bunga. Jika tidak, dengan karakter Irene, jika dia dipermalukan olehnya, bahkan jika itu adalah cedera serius, itu juga akan menentukan kemenangan dan kekalahan yang sebenarnya, jadi tidak akan mudah untuk mengakui kekalahan. Ini hanya oportunis, maafkan aku. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, perlahan menarik tangannya, dan seluruh tenaganya lenyap, menggaruk kepalanya dan tersenyum. Bukan bermaksud oportunis, aku hanya tidak menyangka semangat juang dan kekuatan jiwamu begitu tirani. Sepertinya Ling Yu kalah di tanganmu, memang ada jejak yang bisa dilacak. Tapi aku masih menantikan pertarungan yang bermartabat denganmu yang menggunakan api suci. Meskipun Irene telah gagal, orang ini jelas memiliki kesan yang baik terhadap Xiaoyan, dan alasan dibalik kesan baiknya itu tentu saja karena sikap Xiaoyan yang tampak sopan. Gadis ini, di luar arena, menatap Irene yang dengan tenang mengakui kekalahan dan menyapa Xiaoyan sambil tersenyum, wajah tua kepala sekolah Ai juga tersenyum perlahan. Ia tahu betapa tinggi hati Irene. Meskipun arogan, mampu membuatnya seperti ini sudah cukup untuk menunjukkan keunggulan Xiaoyan, dan meskipun ia kalah dalam ujian ini, mungkin itu hal yang baik untuk Irene. Irene telah dikalahkan. Melihat Xiaoyan mengalahkan Irene dengan skor 3, 5 dan 2,
wajah Ling Feng menunjukkan sedikit kejutan, dan dia berkata, "Karena Liner telah dikalahkan, kita tidak akan lagi berpartisipasi dalam perdebatan tentang pagoda roh bumi." Melihat Irene di lapangan, kepala sekolah Ai tersenyum gembira. Ia tahu bahwa kali ini, meskipun Irene kalah, ia telah mendapatkan banyak hal yang akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya di masa depan. Tujuannya tercapai, dan tidak perlu lagi berkubang dalam masalah. Ketika kepala sekolah Wen melihat ini, wajah tuanya langsung muram. Sebagian besar tetua di halaman telah dibujuk oleh Ling Feng, tetapi hanya 2 kepala sekolah yang tidak setuju. Posisi kepala sekolah itu luar biasa, dan sekarang Ai kepala sekolah bahkan tidak mempedulikannya, dan fakta bahwa dia sendirian dan tidak mampu menanggungnya sendiri membuat orang ini sangat marah. "Guru." Setelah beberapa saat, Irene meninggalkan lingkaran pertempuran, datang ke pinggiran, dan berkata, "Lihat aku," kata Wen Yi, seorang cendekiawan lemah di sampingnya, sambil melihat Eriner kembali. Wen Yi, orang ini terkenal sebagai petarung gila. Di halaman, hanya Ling Yu yang bisa menekannya. Sekarang Ling Yu sudah lemah, ia punya cukup harapan untuk menggantikannya. Terlebih lagi, konon orang ini punya kekuatan bertarung. Bahkan lebih tirani daripada Ling Yu. "Ayo kita mulai." Melihat Wen Yi seperti ini, Ling Yuanzi melangkah maju dan berkata, "Sabu-sabu." Ling Yuanzi baru saja melakukan gerakan seperti itu, dan tiba-tiba terjadi fluktuasi yang agak tidak nyaman di ruang ini. Tabrakan. Wen Yi menyerbu ke medan perang setelah Sun menghembuskan napas. "Namaku Wen Yi." Di halaman, kekuatan dan peringkat adalah nomor 1. Tepat setelah memasuki medan perang, Wen Yi dan Xiao Yan melayang di kehampaan di atas wang yang secara bersamaan. Wen Yi menatap Xiao Yan dengan acuh tak acuh. "Xiao Yan, Ling Yuan, aku tidak terlalu tertarik dengan apa yang disebut nomor 1 di bumi, tapi aku ingat apa yang disebut nomor 1 di bumi itu ada di tanganku." Melihat ini, Xiao Yan tersenyum dan langsung berkata, "Kekuatan Ling Yu tidak sebanding denganku." Melihat Xiao Yan berdebat satu sama lain, Wen Yi tidak marah dan mencibir. "Ayo bertarung." Setelah beberapa saat, mata Xiao Yan menjadi panas dan dia berkata, "Ketika aku bertarung dengan manusia, yang ada hanyalah hidup dan mati, tak ada kemenangan atau kekalahan." Saat berbicara, cahaya hitam yang dahsyat tiba-tiba muncul dari balik jubah Wen Yi yang seperti cendekiawan. Atribut kegelapan. Melihat cahaya hitam ini, ekspresi Xiao Yan menjadi waspada, dan dia segera berbicara. "Tangan asli." Tanpa memberi Xiao Yan kesempatan untuk bereaksi, Wen Yi mendengus dingin. Cahaya hitam di lengan bajunya langsung muncul dan langsung melilit lengannya. Garis-garis gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul. Saat itu, lengannya sangat mengerikan, memancarkan kegelapan yang tak berujung. Boom! Saat berikutnya, sosok Wen Yi meledak, dan cakar yang terbungkus cahaya hitam berubah menjadi cakar elang yang langsung melesat ke arah Xiao Yan. Tembok api merah. Melihat serangan yang begitu mengerikan, alis Xiao Yan berkerut, inti tubuhnya bergetar hebat, dan dalam beberapa tarikan napas, kekosongan di depan Xiao Yan berubah menjadi dinding merah menyala yang besar. Boom! Dinding api itu secara alami dikompresi oleh kekuatan jiwa Xiao Yan untuk mengendalikan kekuatan benih surga agung, tetapi Wen Yi baru saja tiba, dan dinding api raksasa itu langsung terpotong olehnya. Sebuah lubang besar. 4-star Fighting Immortals sudah lengkap, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Melihat ini, Xiao Yan menunjukkan teknik eksplosifnya dan langsung lolos dari jangkauan serangan Wen Yi. "Apa kau hanya tahu cara melarikan diri?" Melihat Xiao Yan melarikan diri seperti anjing yang tersesat, tatapan Wen Yi menjadi dalam dan dia mendengus dingin, suaranya dipenuhi dengan nada meremehkan. Kekuatan Wen Yi sama dengan Ling Feng. Sayangnya, sebelum Ling Yu jatuh, ia dikalahkan olehnya. Sekarang ia ingin merebut kembali posisinya, tetapi itu mustahil, jadi ia hanya bisa melancarkan jurus ini pada Xiao Yan. Menelan peradangan. Perubahan pertama Dewa Naga. Ayo lakukan. Pertarungan pamungkas antara Akademi Roh dan Pusat Kekuatan Akademi Bumi. Tak lama kemudian, api Doki yang menyilaukan muncul dari tubuh Xiao Yan, dan kekuatannya melonjak ke puncak Dosian Bintang 4. Garis emas, pertahanan dan kekuatan seluruh pribadi, ke tingkat yang lebih tinggi. Lewat sini, pertarungannya seru. Dengan cara ini, aku memenuhi syarat untuk menjadi lawanku, tetapi aku tidak akan membiarkanmu melewati levelku dengan mudah.
Pagoda roh bumi hanya bisa berada di kantong para ahli di halaman bawah tanah kita. Melihat penampilan Xiao Yan seperti ini, aura yang lebih gelap tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Wen Yi. Dalam sekejap, putra-putra kesayangan surgawi di dua pelataran duniawi ini tak lagi bersembunyi, dan pertempuran sesungguhnya perlahan-lahan terungkap pada saat ini. Apakah ada metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan? Bisa naik dari tahap awal Dewa Petarung Bintang 4 ke puncak Dewa Petarung Bintang 4 akhir dalam waktu singkat. Kurasa kemampuan bertarungnya tidak rendah. Dia benar-benar bocah yang tersembunyi. Yuanzi tertawa. Pada awalnya, Lin Yuanzi juga merasa bahwa Xiao Yan dan Wen Yi memiliki peluang menang atau kalah yang besar, jadi dia waspada dan khawatir, tetapi sekarang tampaknya Xiao Yan memiliki harapan besar, dan mungkin hanya masalah waktu sebelum dia menang. Metode rahasia distrik ini tidak bagus. Dibandingkan dengan Wen Yi, masih sedikit lebih buruk. Melihat kejadian tiba-tiba Xiao Yan di lapangan, kepala sekolah Wen mendengus dingin, tetapi ia tahu dalam hatinya bahwa meskipun Xiao Yan yang melakukannya, ia tidak bisa menggunakan Seng Yan karena perjanjian itu. Bakat dan kekuatan tempur yang ia tunjukkan saat ini mungkin cukup untuk menjadi seorang jenius yang layak di Akademi Roh Bumi. Jika kekuatan sempurna Dosian Bintang 4 milik Wen Yi yang bermartabat, ditambah kekuatan setengah alam, bisa dikalahkan oleh Xiao Yan, maka tidak ada tempat untuk meletakkan wajah lamanya sebagai kepala sekolah halaman bawah tanah. Jika Wen Yi gagal, membiarkan Xiao Yan memasuki pagoda roh bumi sama saja dengan mengiris daging di hati mereka, yang membuat kepala sekolah Wen semakin marah. Lagi pula, kualifikasi untuk memasuki pagoda roh bumi sangat sulit bahkan bagi Wen Yi, dan sumber daya di pagoda roh bumi sudah cukup. Untuk menggambarkannya dengan kata cemburu, orang ini benar-benar mengolok-olokku barusan. Melihat Xiao Yan yang begitu sombong saat ini, Irene berkata dengan wajah cemberut, mengeluh di wajahnya. Jelas sekali bahwa Xiao Yan yang sekarang sedang dalam masa kejayaannya. Xiao Yan, yang baru saja bertarung melawannya, hanya menggunakan 60% dari kekuatannya, yang membuat Irene membenci Xiao Yan lagi. Orang ini benar-benar menyebalkan. Di dalam lapangan, kegelapan, aura gelap, orang ini benar-benar tersembunyi. Melihat Wen Yi yang bermandikan cahaya hitam, Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh, fluktuasi pada orang ini terlalu aneh. Atribut kegelapan, ini adalah kekuatan atribut yang bukan milik dunia besar, karena sumber kekuatan ini berasal dari dunia bawah, dan dunia bawah tidak ada di 7 dunia, sehingga aura gelap hanya dapat dimiliki oleh yang kuat di dunia bawah. Teks ini mengingatkan kita pada sosok yang tampak garang, tetapi sebenarnya dia memiliki harga diri. Dia bisa mendapatkan kekuatan atribut gelap yang begitu berharga di usia muda. Saya khawatir orang ini juga seorang pria yang tersembunyi. Kau mengerahkan segenap kekuatanmu, dan sebagai rasa hormat, aku juga mengerahkan segenap kekuatanku. Jadi, meskipun kau gagal, kau layak menyandang gelar nomor 1 di akademi spiritualmu. Hanya saja, aku sudah bilang, kalau kau ingin mencabut hak masuk ke pagoda roh bumi dari tanganku, kau tidak berhak. Wen Yi mencibir sambil menatap Xiao Yan yang dikelilingi api. Nada bertarung dan peringatannya terdengar mengerikan. Artinya, sebuah pameran memang tidak diragukan lagi. Apakah Anda memenuhi syarat atau tidak, Anda akan tahu setelah mencobanya. Lautan api merah. Xiao Yan mencibir ketika mendengar kata-kata itu. Api benih surgawi agung yang menyilaukan di sekujur tubuhnya menyala, langsung membakar kehampaan di atas lautan. Pemandangan kehancuran bagaikan kiamat itu sungguh mengerikan. Hanya saja di dunia api yang begitu tirani, Wen Yi yang terbungkus aura gelap tidak terpengaruh sama sekali. Kekuatan api memang tirani, tapi itu tidak banyak berpengaruh pada atribut gelapku. Melarikan diri dari kegelapan. Raungan keluar dari mulut Wen Yi, dan tubuh Wen Yi tiba-tiba menghilang di ruang ini. Api itu juga kehilangan target serangannya untuk sementara waktu dan berdiri di samping Xiao Yan. Crash! Setelah napas itu, ruang pertempuran yang awalnya terang dan putih diselimuti oleh gelombang pasang cahaya hitam, mengubahnya menjadi dunia yang benar-benar gelap. Tidak ada langit, hanya napas gelap tanpa batas. Terpencil, gelap, sepi, tak diragukan lagi. Kegelapan, sungguh aneh. Melihat ini, Xiao Yan nyaris tak mampu menyalakan api di sekujur tubuhnya, menerangi ruang di sekitarnya. Ia mencoba menemukan jejak Wen Yi, tetapi gagal.
Hanya kekuatan api Xiaoyan yang digunakan di tempat ini. Dunia gelap memang bisa dinyalakan, tetapi kekuatannya sangat berkurang. Orang ini tampaknya memiliki kekuatan Raja Kegelapan, meskipun dia sangat lemah. Tiba-tiba, suara pemakan jiwa perlahan muncul di hati Xiaoyan. Raja Kegelapan. Xiaoyan mengerutkan kening saat mendengar ini, dan langsung bergumam. Dunia bawah, itu adalah surganya mayat hidup. Dan yang disebut mayat hidup, bukan hanya manusia, tetapi juga makhluk jiwa dan segala macam makhluk gaib. Setelah mereka mati, entah mengapa, mereka tidak ditaklukkan oleh neraka, sehingga mereka memasuki dunia bawah karena suatu alasan khusus. Menjadi pasukan mayat hidup di dunia bawah. Di dunia bawah, ada dua kekuatan tertinggi, satu adalah Raja Dunia Bawah, dan yang lainnya adalah Raja Kegelapan. Sang penguasa pemakan jiwa mengingat kembali, tentu saja, untuk dunia bawah yang sangat misterius ini, penguasa pemakan jiwa juga sedikit tahu satu atau dua. Raja Kegelapan, Hades. Apakah ada hubungan di antara mereka berdua? Mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah? Tanya Xiaoyan setelah mendengar ini. Tidak tahu, bahkan jika itu aku tidak tahu apa perbedaan antara Raja Kegelapan dan Pluto, entah mereka satu atau dua orang. Tapi satu hal yang pasti, kekuatan mereka setidaknya setingkat petarung abadi bintang 8, dan bahkan mungkin untuk bereinkarnasi. Dengan begitu, seluruh dunia bawah bisa keluar dari yurisdiksi dunia 1000 agung. Sang penguasa pemakan jiwa menganalisis. Pertarungan yang mengalihkan perhatian, tapi kamu akan mati. Penjaga bayangan gelap. Saat itu, ketika Xiaoyan berkomunikasi dengan master pemakan jiwa, cahaya hitam pekat meledak di ruang gelap. Ksatria Kegelapan. Siapa sebenarnya orang ini? Melihat makhluk gelap yang tiba-tiba muncul, hati Xiaoyan dipenuhi rasa ngeri. Cahaya gelap itu tampak sangat hikmat, bagaikan seorang penjaga. Baju zirah hitam kekar, dipadukan dengan pedang senada yang dikelilingi cahaya hitam, dengan jelas memperlihatkan kekuatan penghancur yang sangat istimewa. Ini pertama kalinya Xiaoyan bertemu dengannya seumur hidupnya. Penjaga bayangan gelap, bunuh aku. Begitu perintah diberikan, cahaya hitam melonjak dengan cepat, membentuk seorang ksatria aneh dengan tubuh setinggi beberapa puluh meter. Pergilah, Xiaoyan tak ragu menggunakan teknik peledak untuk melarikan diri, karena Xiaoyan tahu bahwa begitu ia terkena serangan ini, nasibnya akan sangat berat. Namun, Xiaoyan berhasil lolos, kekuatan jiwa dan prasasti inti di tubuhnya melonjak, dan jejak kekuatan tersembunyi perlahan muncul. Atribut kegelapan. Kepala sekolah Wen ini bersembunyi cukup dalam. Kuharap anak ini baik-baik saja. Atribut kegelapan memang tirani, tapi atribut gelap Wen Yi, kuingat itu bukan bawaan, melainkan terbentuk secara artifisial. Jadi, bisakah kita menghentikan permainannya? Apakah kau bisa masuk ke pagoda roh bumi atau tidak, itu tergantung pada kemampuan anakmu untuk beradaptasi. Seketika, memperhatikan Xiaoyan yang terus-menerus mundur di antara para penjaga bayangan gelap di lapangan, beberapa ahli hebat di luar lapangan berbicara perlahan. Orang ini, kenapa kau terus menghindar? Sepertinya ada sesuatu yang sedang terjadi. Namun, Irene memperhatikan Xiaoyan yang mundur di lapangan dengan sangat teratur, dan bahkan tempat-tempat yang dilewatinya pun sangat samar. Energi tiba-tiba muncul. Gelombang fluktuasi ini, bahkan indera penciuman Irene pun berdebar kencang, dan hati yang awalnya tenang pun bergetar karena kejadian ini. Getaran itu bukan disebabkan oleh penjaga bayangan gelap, melainkan oleh Xiaoyan yang tak terlihat. Kekuatan aneh yang keluar.